9 keistimewaan tidur di lantai dalam pandangan Islam kesehatan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sebagian orang, terutama para ulama, santri, bahkan orang bijak zaman dulu, lebih memilih tidur di lantai ketimbang di atas kasur empuk? Apakah ini sekadar kebiasaan? Atau ada hikmah besar yang tersembunyi? Dalam Islam, segala sesuatu bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga soal keberkahan dan kesehatan. Dan percaya atau tidak, tidur di lantai ternyata memiliki keistimewaan yang tidak banyak diketahui orang. Simak sampai akhir, karena di poin terakhir, ada satu hikmah besar yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap kenyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi di channel ini, tempat kita belajar hikmah hidup, kesehatan, dan nilai-nilai Islam yang sering terlupakan. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan bunyikan lonceng notifikasi. Yuk bantu kami menyebarkan kebaikan. 1 Sunnah para Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia, pemimpin para nabi, dan kekasih Allah. Tapi pernahkah kita bayangkan bagaimana beliau tidur? Bukan di atas kasur empuk dengan spray sutra dan bantal lembut, tapi justru di atas tikar kasar dari pelepah kurma, hingga seringkali membekas di punggungnya. Ketika Umar bin Khattab menangis karena melihat Rasulullah tidur di tempat seperti itu, beliau hanya tersenyum dan menjawab, "Apa peduliku dengan dunia? Aku hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya." Tidur di lantai adalah warisan kesederhanaan yang mengandung cahaya sunnah. Saat tubuh menyentuh bumi, hati pun terasa lebih ringan dari beban dunia. Ia mengajarkan kita bahwa istirahat bukan soal kemewahan, tapi soal ketenangan jiwa. Bahwa istirahat yang diberkahi bukan dari empuknya tempat tidur, tapi dari hati yang damai karena mengikuti teladan Rasul. Dan bila kita lakukan ini dengan niat ibadah, bisa jadi setiap helaan nafas dalam tidur itu bernilai pahala. Dalam kehidupan yang penuh hiruk-pikuk ini, tidur di lantai menjadi bentuk ketundukan, seolah kita berkata, "Ya Allah, aku ikut jejak Nabi MU, walau dalam perkara tidur sekalipun." 2. Mencegah ria dan gaya hidup berlebihan. Tidur di kasur mahal mungkin terlihat wajar di mata manusia, tapi bisa menjadi awal dari kesombongan yang halus. Tanpa disadari, banyak orang berlomba-lomba menunjukkan gaya hidup lewat tempat tidur. Kasur branded, kamar megah, ranjang berlapis emas, seolah-olah itulah simbol keberhasilan. Padahal, dalam Islam, keberhasilan dinilai dari ketundukan kepada Allah, bukan dari seberapa tebal kasur yang kita miliki. Tidur di lantai bukan berarti miskin, tapi justru bisa menjadi bentuk kekayaan hati, karena tak lagi tergantung pada kenikmatan dunia. Ria atau pamer adalah penyakit hati yang sangat halus. Seringkali ia menyelinap dari hal kecil, pakaian, makanan, bahkan tempat tidur. Tidur di lantai adalah cara untuk membersihkan niat. Ia melatih kita agar tidak menilai diri dari benda duniawi dan tidak memamerkan kemewahan kepada orang lain. Bahkan, ia bisa menjadi tameng dari penyakit ria yang bisa membatalkan amal. Ketika seseorang memilih tidur di lantai padahal ia mampu membeli kasur terbaik, itu bukan kekurangan, itu justru bentuk pengendalian diri. Ia memilih untuk tidak memanjakan nafsu, karena tahu bahwa kesederhanaan bisa menjaga hatinya tetap bersih. Dan dalam kesederhanaan itu, ada kemuliaan yang tak bisa dibeli dengan uang. 3. Menyehatkan tulang belakang dan postur tubuh. Tidak banyak yang tahu bahwa salah satu penyebab nyeri punggung yang sering dialami orang zaman sekarang bukan karena usia tua atau aktivitas berat, tapi justru karena terlalu sering tidur di kasur yang terlalu empuk. Kasur semacam ini membuat tubuh tenggelam, dan posisi tulang belakang jadi tidak sejajar. Sementara dalam Islam, menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu." Maka segala hal yang bisa menjaga keseimbangan tubuh, termasuk cara tidur, menjadi penting dalam pandangan syariat. Tidur di lantai memberikan permukaan datar yang lebih stabil untuk tulang belakang. Ketika kita tidur di lantai, tubuh akan menyesuaikan secara alami pada posisi yang netral dan lurus. Ini sangat membantu memperbaiki postur,
meluruskan tulang belakang, dan mengurangi ketegangan otot. Bahkan beberapa ahli terapi modern merekomendasikan tidur di lantai sebagai metode alami untuk meredakan sakit pinggang dan memperbaiki struktur tulang belakang secara bertahap. Dari sini kita bisa melihat betapa Islam selaras dengan kesehatan. Apa yang dianjurkan Rasulullah bukan sekadar ajaran spiritual, tapi juga mengandung maslahat jasmani. Tidur di lantai adalah bentuk ibadah dalam menjaga tubuh, bukan hanya sunnah secara ruhani, tapi juga solusi medis yang logis. Bukankah luar biasa jika dengan satu kebiasaan kecil ini, kita bisa dapat dua manfaat sekaligus, pahala dan kesehatan? 4. Meningkatkan kualitas tidur lebih nyenyak. Seringkali kita merasa sudah tidur 8 jam tapi tetap bangun dengan rasa lelah. Pernahkah kamu berpikir bahwa bukan durasi yang salah, tapi kualitas tidur kita yang terganggu? Salah satu sebabnya adalah suhu tubuh yang tidak stabil, karena tidur di tempat yang terlalu empuk atau berbahan sintetis yang menyimpan panas. Berbeda halnya dengan tidur di lantai, yang memungkinkan sirkulasi udara lebih baik dan suhu tubuh menyesuaikan secara alami dengan lingkungan sekitar. Efeknya, tidur jadi lebih nyenyak, tubuh terasa lebih segar saat bangun, dan otak lebih fokus dalam beraktivitas. Dari sisi batin, tidur di lantai juga membentuk rasa syukur yang lebih dalam. Kita tidak lagi tidur dalam kemewahan dunia, tapi dalam kesederhanaan yang menyatukan jiwa kita dengan bumi. Ketika dingin lantai menyentuh kulit, saat itu pula kesadaran akan kerapuhan hidup muncul. Bahwa manusia hanyalah makhluk lemah yang butuh istirahat. Maka tidur bukan sekadar rutinitas, tapi cara Allah mendidik hambanya agar menyadari batasnya. Tidur yang berkualitas adalah nikmat yang tidak semua orang rasakan. Maka jika dengan berpindah dari ranjang mewah ke lantai sederhana, kita bisa meraih tidur yang lebih sehat dan ruhani yang lebih tenang. Kenapa tidak? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah memberi contoh bahwa istirahat terbaik adalah yang membuat hati semakin dekat kepadanya? 5. Menghindari penyakit sendi dan otot. Banyak orang mengeluh soal pegal di leher, nyeri pinggang, atau kaki yang terasa berat saat bangun tidur. Padahal, masalah ini tidak selalu karena usia atau aktivitas berat. Bisa jadi, akar masalahnya justru terletak di tempat tidur kita sendiri. Kasur yang terlalu empuk menyebabkan posisi tubuh tidak stabil sepanjang malam. Sendi-sendi menjadi tertekan, otot bekerja lebih keras untuk menopang tubuh yang seharusnya bisa rileks. Hasilnya, tubuh bangun dalam kondisi tidak segar, bahkan bisa makin rentan terhadap cedera. Dalam Islam, menjaga tubuh bukan semata-mata soal olahraga, tapi juga soal memilih gaya hidup yang sederhana namun menyehatkan. Tidur di lantai menghadirkan permukaan keras yang membantu sendi dan otot menemukan posisi istirahat alaminya. Tidak ada tekanan berlebih di punggung, bahu, atau pinggang. Tubuh benar-benar rebah dalam posisi netral dan stabil. Tanpa disadari, ini bisa mencegah ketegangan otot jangka panjang dan memperlancar peredaran darah ke seluruh tubuh. Menariknya, para ulama dahulu bahkan menjadikan tidur di lantai sebagai bentuk terapi alami. Mereka percaya bahwa tubuh yang menyentuh bumi bisa terkoneksi dengan ketenangan, karena bumi adalah tempat kita diciptakan, dan tempat kita kembali. Maka saat tidur di lantai, bukan hanya otot dan sendi yang beristirahat, tapi jiwa pun turut menenangkan diri. Islam mengajarkan keselarasan antara jasad dan ruh, dan tidur di lantai adalah bentuk kecil dari keharmonisan itu. 6. Menjaga kesucian diri dan kesadaran jiwa. Salah satu efek tersembunyi dari tidur di lantai adalah meningkatnya kesadaran akan kebersihan dan kedisiplinan. Saat kita tidur di tempat tinggi dan nyaman, seringkali kita jadi terlalu santai, bahkan lengah terhadap kebersihan sekitar. Tapi ketika kita tidur di lantai, otomatis kita akan terdorong untuk menyapu, mengepel, dan memastikan kebersihan tempat tidur. Ini bukan hanya perkara fisik, tapi juga soal spiritual. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi toharoh atau kesucian, baik lahir maupun batin. Tidur di lantai juga sering dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki kesadaran jiwa tinggi. Para sufi dan ulama dahulu, banyak yang menjadikan tidur di lantai sebagai bentuk tazkiyah, penyucian diri. Bukan karena mereka tidak mampu membeli kasur,
tapi karena mereka ingin menjaga kedekatan dengan bumi, simbol kerendahan hati. Saat tubuh menyentuh tanah, ada rasa tunduk yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Seolah kita sedang mempersiapkan diri untuk mati, karena kelak, kita pun akan tidur panjang di bumi yang sama. Kesadaran jiwa juga terbangun saat kita mulai membiasakan diri tidur dengan wudu, berzikir sebelum tidur, dan merenungi hari yang telah lewat. Semua itu lebih terasa ketika kita dekat dengan bumi, dalam sunyinya malam, tanpa gangguan kenyamanan palsu. Tidur bukan lagi hanya aktivitas biologis, tapi bentuk ibadah diam-diam yang menyucikan hati dari kesombongan dan kelalaian. 7. Lebih mudah untuk qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam adalah salah satu ibadah paling berat sekaligus paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya, bahkan dalam kondisi sakit sekalipun. Tapi bagi kita, bangun di sepertiga malam itu bukan hal mudah, terutama jika tidur di atas kasur yang terlalu nyaman. Rasa malas dan kantuk seringkali mengalahkan niat, karena tubuh terasa terlalu nyaman untuk digerakkan. Inilah kenapa tidur di lantai bisa menjadi salah satu strategi spiritual. Tidur di lantai membuat tubuh tidak terlalu tenggelam dalam kenyamanan. Saat waktu tahajud datang, lebih mudah bagi kita untuk bangun, duduk, dan berdiri melaksanakan sholat. Bukan karena lantainya ajaib, tapi karena kesederhanaan tempat tidur membuat kita tetap dalam kondisi siaga ruhani. Ini diam-diam adalah bentuk mujahadah, melawan hawa nafsu dengan membiasakan diri hidup tidak berlebihan. Lebih dari itu, tidur di lantai juga membuat kita tidak terlalu lelap dan tidak terlalu lama dalam tidur. Maka waktu malam tidak terbuang habis, dan peluang untuk mencicipi kemuliaan qiyamul lail lebih terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Maka bayangkan betapa besarnya pahala jika tidur kita saja sudah diniatkan untuk memudahkan sholat malam. Satu langkah kecil seperti memilih tidur di lantai, bisa mengantarkan kita pada kedekatan yang lebih intim dengan Allah di sepertiga malam yang sunyi dan penuh rahmat. 8. Latihan kesabaran dan kesederhanaan. Hidup di dunia ini pada hakikatnya adalah ujian. Dan salah satu bentuk ujian paling halus adalah kenyamanan yang berlebihan. Saat kita terlalu nyaman, kita jadi mudah mengeluh saat sedikit saja sesuatu berubah. Kita mulai bergantung pada hal-hal duniawi, dan perlahan lupa bahwa kesabaran serta kesederhanaan adalah kunci ketenangan batin. Tidur di lantai adalah latihan kecil, namun penuh makna, untuk menguji dan membentuk karakter kita. Dalam tidur di lantai, ada perlawanan terhadap hawa nafsu. Nafsu ingin empuk, ingin hangat, ingin mewah. Tapi jiwa yang terlatih akan berkata, cukuplah kesederhanaan jika itu bisa membawaku dekat dengan Allah. Kesabaran itu tumbuh bukan dari hal besar, tapi dari latihan kecil seperti ini. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama, sufi, bahkan sahabat Nabi. Mereka menahan diri dari kemewahan yang tidak perlu, demi membentuk kekuatan ruhani. Kesederhanaan juga mendidik kita untuk hidup apa adanya. Tidak iri dengan kemewahan orang lain, tidak minder dengan keterbatasan diri. Justru dari lantai itulah kita belajar bahwa kemuliaan tidak diukur dari tempat tidur, tapi dari tenangnya hati dan ringannya jiwa. Dalam kesederhanaan itu, ada ketenangan luar biasa yang tak bisa dibeli dengan uang. Kita tidur dengan damai, dan bangun dengan hati yang lebih siap menghadapi kehidupan. Sebuah pelajaran besar dari hal yang terlihat kecil. 9. Merasa dekat dengan tanah. Dalam hidup, manusia sering terlena. Rumah makin besar, ranjang makin empuk, selimut makin tebal, tapi hati makin lupa bahwa tempat tidur terakhir kita adalah tanah. Ya, tanah. Dinginnya, sunyinya, gelapnya, itu semua adalah bagian dari kenyataan yang tak bisa ditawar. Tidur di lantai adalah isyarat lembut yang Allah sisipkan untuk mengingatkan kita akan nasib akhir manusia. Dari tanah kita diciptakan, di atas tanah kita hidup, dan ke dalam tanah pula kita akan kembali. Saat tubuh rebah di atas lantai, apalagi di malam sunyi, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah lantai itu berbisik, beginilah nanti engkau akan tidur, tanpa kasur, tanpa selimut, hanya kain kafan dan amalmu yang menemani.
Maka tidur di lantai bukan hanya perkara kesehatan atau sunnah, tapi juga zikir. Sebuah pengingat kematian yang lembut, tanpa kata-kata. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan bahwa mengingat mati adalah salah satu cara terbaik untuk melembutkan hati dan memperbaiki amal. Bahkan, para salafus syali dahulu sering membaringkan diri mereka di tanah saat malam hari, lalu menangis sembari berkata, "Wahai jiwa, engkau akan kembali ke sini. Sudah cukupkah bekalmu?" Tidur di lantai adalah latihan untuk hati agar tidak terlalu cinta dunia. Ia membantu kita menerima kenyataan bahwa dunia hanyalah tempat singgah. Dan dengan menyadari itu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bijak, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Tidur di lantai adalah cara halus untuk menyentuh kembali akar kemanusiaan kita, bahwa sehebat apapun kita hari ini, tanah tetap menjadi rumah terakhir. Maka biarlah kita biasakan diri bersentuhan dengan tanah, agar saat waktunya tiba, tubuh ini tidak asing lagi dengannya. Sahabat, dalam setiap hal yang tampak remeh, bisa jadi Allah selipkan pelajaran besar. Tidur di lantai bukan sekadar gaya hidup minimalis, tapi bentuk latihan spiritual yang sudah dilakukan para nabi, sahabat, dan ulama. Jangan pandang rendah kebiasaan sederhana, karena bisa jadi, dari lantailah Allah tinggikan derajat hambanya. Mari latih hati kita agar tak mudah terikat oleh kenikmatan dunia, dan mulailah mencicipi keistimewaan yang Allah sembunyikan dalam hal-hal kecil. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu pernah tidur di lantai? Atau bahkan sudah menjadikannya kebiasaan? Tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Like jika kamu terinspirasi, dan subscribe channel ini untuk lebih banyak hikmah hidup dan ilmu Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.